Assalamualaikum Pak Taji. Waalaikumsalam Pak Khairul. Gimana kabarnya hari ini Pak Taji? Alhamdulillah sehat. Pak Khairul juga nggih? Alhamdulillah sehat, selalu sehat Pak Taji. Yang ingin dibicarakan ini mengenai apa Pak Taji ini? Ini Pak Khairul, mohon izin menyampaikan mengenai ini loh Pak Khairul, di tempat saya, di sekolah saya, masalah ibadah Pak Khairul. Ya. Kebetulan Pak Khairul kan juga di faknya PAI. Nah, ini ada kendala dari kami ya, yang mempunyai program tentang dari anak-anak ini kan kita wajibkan untuk mengikuti sholat jamaah. Tapi dalam perjalanan ini ada beberapa hal yang menjadi kendala. Yang pertama, terutama biasanya anak yang baru kelas 7 ini kan gini, antara anak putra yang terutama untuk yang kelas 7 kendalanya di situ. Jadi anaknya ini udah entah kegiatan di rumah, kebiasaan di rumah atau bagaimana, ini susah sekali untuk diajak sholat jamaah Pak itu. Dan yang kedua, anak putri ya, kalau anak putri alasannya mesti waktunya datang bulan itu Pak itu. Oh ya, ya Pak Taji. Ini tentang anak-anak di sekolah iya, Islam. Iya Pak Khairul. Yang kelas 7 khususnya itu untuk diajak sholat jamaahnya itu agak susah begitu ya Pak Taji ya? Iya Pak Khairul. Oh iya, baik Pak Taji. Depan ini kita ngobrol tentang minat anak-anak untuk bisa sholat berjamaah itu tujuannya seperti apa? Tujuan yang ingin kita dapatkan dari obrolan ini Pak Taji? Tujuannya bagaimana mengatasi atau bisa mengajak anak-anak itu aktif sholat jamaah bersama-sama di masjid sekolah. Kemudian mereka yang enggak ikut sholat itu alasannya kan kadang nggak jelas Pak. Alasannya ada celananya sobek, terus kemudian padahal kalau celana sobek kita sudah fasilitasi Pak Khairul, ada sarung di tempat kami ya. Yang terlebih lagi yang putri ini, kalau sudah kita yang namanya anak putri bilang seperti itu, datang bulan itu kan kita sudah mentok, kecuali kalau ada ibu-ibu atau guru putri yang siap untuk meriksa itu Pak. Itu Pak Heru. Ya baik. Jadi tujuan yang ingin dicapai Pak Taji itu agar anak-anak atau siswa Pak Taji yang ada di sekolah itu, terutama yang kelas 7 itu, bisa mau untuk sholat berjamaah gitu ya? Iya Pak. Jadi gimana mereka semuanya bisa aktif ikut semuanya Pak. Yang putra terutama kan. Kalau putra kan tidak ada yang datang bulan Pak Khairul. Jadi semuanya wajib ikut untuk pembiasaan Pak Khairul. Minimal sholat duhuran itu. Baik Pak Taji, ya. Menurut Pak Taji aktif seperti apa ya yang diinginkan gitu? Aktifnya ya tanpa harus dipaksa Pak Khairul. Jadi muncul kesadaran diri dari anak kalau sudah waktunya sholat duhur, mereka langsung bergegas. Kan itu kan dilaksanakan setelah jam pembelajaran selesai Pak Khairul. Jadi setelah jam pembelajaran selesai, kami mengadakan kegiatan sholat duhur berjamaah sebelum pulang. Nah, ini yang kami maksudnya bagaimana untuk mereka itu tanpa harus kita bahasanya itu dengan kekerasan untuk bisa mereka sadar diri untuk mengikuti kewajibannya. Gitu, Pak. Baik ya, sadar diri ya. Jadi anak-anak itu harapan jenengan itu mempunyai kesadaran
Iya, Pak Khairul. Iya. Bagaimana menurut jenengan kesadaran seperti apa yang jenengan inginkan? Kesadaran tanpa harus dipaksa itu Pak Khairul. Jadi kesadarannya itu kalau sudah mendengarkan kan di situ langsung, kalau sudah jam pembelajaran selesai kan langsung adzan Pak Khairul. Nggih. Nah, agak telat sih dari lingkungan sekitarnya, tapi untuk menanda itu kan ada adzan dari masjidnya sekolahan itu, bahwa itu menandakan masuk jam sholat zuhur berjamaah. Itu. Di sini kami apa ya istilah mengharapkan dengan kesadaran mereka setelah mendengarkan itu, mereka langsung tanpa diperintah dengan guru itu langsung bergegas ke masjid. Iya. Kalau selama ini sampai saat ini itu kalau boleh saya tahu, kalau dibilang kita ngasih angka 1 sampai 10, siswa Anda itu termasuk di angka berapa yang saat ini? Saat ini ya 80 lah. 80 lah. 8 ya. Jadi Ya di angka 8, angka 8 ya. iya. Kalau harapan jenengan Ya, naik kalau berapa? harapan sih tinggi harus 10. Ya, sampai 10 dikasih. Harapannya sampai 10, Pak Hairul. Baik Pak Taji ya. Kesadaran yang tanpa disuruh mereka bisa dan mampu untuk langsung menuju ke masjid, kemudian sholat berjamaah bersama-sama. Ya, hal-hal yang sudah selama ini panjenengan lakukan itu seperti apa? Hal yang kami lakukan pertama ya memberi contoh Pak Khairul, memberikan contoh pada mereka, terutama dari warga sekolah untuk Bapak Ibu guru dan karyawan itu ada yang sebagian itu langsung ke masjid, ada yang sebagian itu mengingatkan anak-anak dengan berkeliling Pak Khairul. Karena disinyalir sampai saat ini khususnya yang tadi saya kelas 7 saya sampaikan yang putra, bahkan mungkin ada juga sih kelas 9 juga. Nah, yang kalau sudah waktunya sholat dia itu sembunyi Pak Khairul. Sembunyi di bawah kolong meja, ada juga yang sampai membuat di belakang sekolah kan gitu, membuat persembunyian gitu Pak Khairul. Ini untuk memberikan contohnya itu ya teman-teman Bapak Ibu guru dan karyawan itu ke masjid Pak. Dan selain itu ada yang nata di masjid untuk softnya. Jadi bicara tentang anak sampai sembunyi di kolong-kolong itu, menurut jenengan yang menyebabkan mereka sampai sembunyi itu dikarenakan apa ya Pak Taji ya? Yang alasannya yaitu Pak, pertama tanpa alasan kalau sudah ketemu biasanya langsung lari Pak. Langsung lari menuju masjid. Kalau sudah ketemuan Bapak Ibu guru yang memeriksa, ada juga yang alasannya celananya sobek kah, kotor. Nah, kalau seperti itu celana sobek, kotor, memang langsung Pak Khairul. Kami ada siap untuk apa namanya ini sarung. Bahkan yang putri kalau mungkin lupa bawa mukena di sekolah, di masjid sekolah sudah disiapkan mukena juga Pak Khairul. Iya. Baik Pak Taji, bicara tentang yang tadi, jadi teman-teman guru yang sudah memberikan contoh, apakah seluruh guru itu juga sudah memberikan contoh? Artinya ketika sholat zuhur sudah waktunya, kemudian guru-guru yang masih di sekolah itu mereka mau untuk berjamaah. Ya, ya kalau masalah semuanya juga belum semuanya Pak Khairul. Ya ada sih, ya 1, 2, 3 itu tadi yang mungkin beliau-beliaunya dengan alasan sibuk inilah, sibuk itulah, mereka beliau-beliaunya itu enggak sampai sempat keluar ruang guru atau di ruang TU kan. Ya enggak, tapi enggak banyak sih. Iya. Kalau bicara tentang sibuk Pak Taji ya, apakah jenengan pernah memberikan saran atau
atau gurauan kepada teman-teman itu untuk kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak seperti itu. Ya, mungkin ya nun sewu kadang yang beliau-beliaunya itu yang kita mau mengingatkan kadangkala juga ada rasa sungkan itu Pak Khairul. Karena ya kita tahu sendiri kalau sudah yang namanya apalagi usianya lebih tua dari kita kadang rasa sungkan itu Pak Khairul. Baik Pak Taji, ya. Ya. Sungkan ya. Kalau kita bicara tentang sungkan, sungkan seperti apa yang jenengan rasakan? Sungkannya tadi yaitu merasa saya lebih muda dari beliau-beliaunya. Terus kemudian kalau di ilmu pengetahuan mungkin beliaunya lebih tahu daripada saya tentang keagamaan. Itu Pak Khairul. Khawatirnya nanti jadi nggak enak sendiri gitu Pak Khairul. Iya, baik Pak Taji. Apakah ada guru yang membuat jenengan yang tidak sungkan, kemudian jenengan bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau dan mengajaknya untuk memberikan contoh? Ya ada Pak Khairul ya beberapa teman itu yang notabene mungkin di setak seusia atau memang sering ngobrol bareng itu yang kami ajak Pak Khairul untuk memberikan contoh pada anak-anak jamaah itu. Ya baik Pak Taji. Jadi ini sejauh ini sudah ada teman yang diajak untuk memberikan contoh tauladan kepada anak-anak ya. Iya ya. Rencana aksi Pak Taji itu untuk kedepannya untuk membuat anak-anak bisa sadar diri tanpa diperintah untuk melakukan sholat berjamaah itu seperti apa saja berarti? Ya mungkin ini Pak Khairul, saya yang belum saya lakukan kan alasan itu mungkin dari anak-anak. Kadang-kala kita kan juga perlu tahu ini apa kebiasaan di rumah mereka masing-masing itu. Itu yang belum saya lakukan Pak Khairul. Jadi ini mungkin khawatirnya gini, di rumah aja enggak ada yang obiak-obiak. Ini tuh dalam benak saya, tapi ini belum sampai saya lakukan Pak Khairul. Di rumah aja saya enggak pernah diperintah untuk sholat untuk gini kok di sini disuruh gini. Atau juga bahkan pancatannya itu kepada orang tua saya saja enggak sholat. Itu dalam benak jelek saya Pak. Itu Pak Khairul. Kadang seperti ada muncul pikiran seperti itu Pak Khairul. Oh, jadi pengaruh dari pendidikan dari keluarga Pak Taji. Mungkin Pak Khairul. Makanya ini yang kalau mungkin kedepannya coba ini saya dekati anak-anak tersebut dengan secara khusus, ya, secara khusus mencoba bertanya yang lebih dalam dari hati ke hati. Untuk sementara ini gini Pak, kita hanya apa ya ibaratnya menghalau mereka, ayo ke masjid kalau tidak ke masjid alasannya apa? Ya, tadi kita dapatnya kan ini celana sobek atau bahkan tidak dapat alasan mereka langsung lari ke masjid gitu Pak. Iya. Baik. Kira-kira metode coaching yang sudah kita pelajari di modul 2.3 ini apakah bisa diimplikasikan ke anak didik jenengan Pak Taji? Iya, salah satunya itu tadi Pak. Kalau yang perlu kita gali dari anak-anak itu apa sih penyebabnya kok mereka itu gak mau sholat jamaah di sekolah. Nah, itu kan perlu kita gali juga. Nah ini yang belum saya lakukan Pak Khairul. Dari coaching ini nanti akan saya coba terapkan kepada anak-anak saya yang di sekolah biar kita tahu alasannya apa. Jangan-jangan memang mereka di rumah memang tidak terbiasa dengan sholat atau memang lingkungannya juga mendukung seperti itu. Jadi ini nanti
saya coba untuk menggali lebih dalam, terutama kerjasama Pak Khairul dengan teman-teman untuk mengatasi yang putri-putri ini. Dengan jumlah siswa putri yang segitu, terus kemudian tidak ikut jamaah yang sebegitu banyak, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru putri, ya ibu-ibu, untuk mencari kebenarannya. Apa benar anak ini datang bulan, kan gitu Pak Khairul. Iya, menariknya di anak-anak putri itu Pak Taji ya. Jadi mereka jumlahnya banyak, kemudian mereka itu beralasan kalau lagi datang bulan gitu. Tapi jenengan sebagai kesiswaan tidak bisa ngecek karena jenengan kan laki-laki gitu. Jadi berkolaborasi dengan itu. Tidak mungkin Pak Khairul. Apakah ketika sholat berjamaah itu ibu-ibu guru juga ikut serta? Ikut Bapak. Ikut jamaah juga, dan ini untuk sementara ini penanganan yang anak putri yang ikut sholat dengan alasan itu tadi belum sampai sedalam itu untuk interogasiannya tentang alasan datang bulan itu Pak. Iya. Kalau banyak anak putri yang beralasan seperti itu Pak Taji, bagaimana tanggapan dari ibu-ibu guru itu? Ketika kan ada juga ibu-ibu guru yang ikut serta dalam jamaah. Bagaimana tanggapan mereka? Ya, tanggapannya ya apa ya? Ya istilah di masa semuanya kok datang bulan jamaah kan gitu. Bahasanya datang bulan kok jamaah. Tapi akhirnya mereka juga ini enggak satu kelas, ini beda-beda kelas cuma ngumpul jadi satu kan gitu. Nah, tapi untuk tindakan yang lebih spesifikasi lagi seperti memeriksa dan sebagainya, ini masih dalam tahap istilah itu perencanaan, gitu. Perencanaan. Takutnya nanti salah langkah dan sebagainya, makanya perlu dirundingkan sama ibu-ibu itu. Oke, baik Pak Taji. Pak Taji, rencana untuk melakukan aksi-aksi yang tadi, ya. Jadi solusi yang ingin jenengan aplikasikan ke anak-anak itu kapan itu Pak Taji? Secepatnya Pak Khairul. Setelah ada kesepakatan dari teman-teman Bapak Ibu guru, ya, juga karyawan, ini segera dilaksanakan Pak. Apakah ada rencana untuk berkolaborasi bersama kepala sekolah atau bersama dengan wali murid? Minimal untuk kolaborasi ini sudah direncanakan dengan wali kelas Bapak. Untuk yang penanganan anak yang beralasan seperti itu dengan wali kelas untuk lebih memberikan gambaran tentang akan kewajiban sholat, kemudian alasan mereka yang hanya mungkin mengada-ada itu dengan wali kelasnya, dan juga untuk rencana yang tentang saya akan menindaklanjuti untuk mengetahui bagaimana sih kesehariannya anak-anak di rumah itu. Kita berencana untuk berkolaborasi dengan wali murid Pak. Dengan wali murid. Ya. Ya. Baik Pak Taji. Semoga dengan rencana-rencana aksinya Pak Taji bisa mewujudkan impiannya untuk menciptakan anak-anak didik yang mempunyai kesadaran tanpa diperintah. Jadi mereka mau dengan sadar diri untuk sholat berjamaah, baik itu sholat duha ya Pak Taji ya, maupun sholat zuhur. Ya. Karena sekarang kalau di Lamongan, khususnya di Sambeng juga,
itu sudah tidak full day juga ya Pak Taji. Jadi jam 1 sudah pulang. Jadi ya. Ya Pak Irul. Ya. Kalau di SD juga seperti itu. Jadi kami bisa menerapkannya di sholat duha, kemudian di sholat zuhur. Jadi ya. Memang pembiasaan itu kalau selalu kita berikan kepada anak-anak ya. Jadi secara terus-menerus, secara berkesinambungan mereka pasti akan sadar diri. Memang awalnya itu terasa berat. Jadi sampai ada yang sembunyi-sembunyi di kolong-kolong ya kan. Ada yang perempuan itu dengan alasan datang bulan dan lain sebagainya. Karena mereka belum tahu hakikatnya sholat berjamaah itu apa gitu. Jadi memang ini tugasnya sebenarnya itu di guru PAI Pak Sutaji ya. Karena Pak Sutaji itu bagian kesiswaan sehingga Pak Sutaji harus ya, mengakomodir seluruh siswa untuk bisa melakukan kebiasaan atau pembiasaan yaitu sholat tadi. Jadi sebenarnya tidak hanya sholat saja karena kesiswaan itu yang diurusi itu banyak sekali ya Pak Taji ya. Ya. Fokusnya di sini adalah untuk kesadaran mau sholatnya itu. Gitu ya. Iya. Tidak hanya di sekolah Pak Taji saja sebenarnya. Jadi di sekolah-sekolah lain itu juga banyak terjadi permasalahan seperti yang dihadapi oleh Pak Taji. Jadi ya memang kebanyakan anak-anak itu ya seperti itu. Ya, namanya masih anak-anak ya Pak Taji ya. Sehingga perlu ada bimbingan, perlu ada tuntunan, kemudian mereka bisa itu dengan terbiasa. Sama halnya seperti anak kita kalau di rumah gitu ya. Kalau kita memberikan didikan karena terbiasa sholat 5 waktu seperti contoh ya Pak Taji. Karena mereka sudah terbiasa maka tanpa disuruh pun mereka sudah melakukannya. Yeah. Jadi kesadaran itu secara garis besar itu banyak lagi Pak Taji waktunya belum habis. Secara garis besar itu yang jenengan impikan dari anak didik jenengan itu seperti apa? Ya Pak Desi? Ya Pak Irul. Kesadaran seperti apa yang jenengan impikan? Kesadaran secara garis besar. Secara garis besar yang saya impikan adalah bagaimana mereka itu tanpa diperintah ya, saat sudah waktunya sholat zuhur berjamaah, mereka langsung bergegas bersama-sama, termasuk Bapak Ibu guru dan karyawan yang tidak zuhur, langsung ke masjid untuk menjalankan sholat zuhur jamaah Pak Khairul, tanpa harus diperintah gitu. Dan apalagi harus dibentak dan sebagainya gitu Pak. Iya, tentunya tanpa adanya paksaan. Betul, tanpa paksaan gitu. Jadi muaranya di situ. Jadi kesadaran itu tanpa ada perintah, tanpa ada paksaan, secara sukarela keluar dari hati nurani, kemudian mereka mau melakukan sholat berjamaah. Baik Pak Sutaji, dari obrolan kita hari ini apa yang jenengan tangkap Pak Taji? Dari obrolan kita kayaknya sudah dapat solusinya Pak. Jadi apa yang saya rasakan selama ini, yang ingin saya laksanakan hari ini sudah tercurah semuanya, dan saya sudah mendapatkan solusi yang harus bagaimana ya, minimal langkah pertama ya, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman untuk lebih memberikan kepahaman kepada anak akan pentingnya sholat jamaah. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua wali murid
untuk mengetahui bagaimana sih kebiasaan anak-anak ini di rumah sehingga sampai terbawa ke sekolah kok tidak mau ikut jamaah. Itu Pak Khairul. Baik Pak Taji, semoga bisa terrealisasi dengan baik ya program-programnya, rencana-rencana ya. Terima kasih atas waktunya Pak Taji. Terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.